Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dari Multimedia MD Riau atau Infocom MD Riau. Dan saya hari ini bersama-sama dengan Ibu Pendeta Marsinta Sitorus Espak. Beliau adalah kepala sekolah dari Sekolah Kitab Riau. Dan hari ini saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang Sekolah Kitab Riau kepada Ibu Marsinta yang terhormat. Selamat siang Ibu Marsinta. Siang Pak David Asa. Puji Tuhan, apa kabar Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, hari ini kita telah melihat dan menyaksikan langsung bagaimana pembukaan angkatan yang ke-6 ya Ibu ya. Jadi sebagai kepala sekolah, kira-kira bagaimana perasaan hati Ibu Marsinta terhadap angkatan yang ke-6 yang sudah berjalan selama ini? Ini saya senang di mana angkatan yang ke-6 ini ada murid-murid yang sudah hadir 25 orang dan masih banyak lagi yang akan mau datang ke tempat ini. Saya senang punya kesempatan untuk mendidik anak-anak ini supaya menjadi seorang hamba Tuhan yang taat, punya karakter sebagai seorang hamba Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan saya. Dan baru angkatan yang ke-6 ini saya diangkat jadi kepala sekolah. Kalau selama ini saya menjadi guru biasa, tapi angkatan yang ke-6 baru saya diangkat menjadi kepala sekolah. Baik Ibu, selama mengajar angkatan yang ke-6 dan yang ke-6 ini menjadi kepala sekolah, tentu Ibu banyak melihat tentang perkembangan dari sisi siswa-siswinya. Nah, dalam menjabat sebagai kepala sekolah, apa rencana atau apa yang menjadi beban Ibu sebagai kepala sekolah untuk pelayanan daripada mahasiswa-mahasiswi yang baru ini? Yang menjadi beban dan kerinduan saya, kiranya hamba-hamba Tuhan yang sedang dicetak di Sekolah Alkitab Riau ini benar-benar menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Jadi saya lihat bukan hanya sebutan sebagai seorang hamba Tuhan, tapi betul-betul punya karakter seorang hamba Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan saya. Sebab apabila mereka menjadi seorang hamba Tuhan yang punya karakter seperti karakter Kristus, seperti tema MUBES pada tahun ini, saya yakin di pelayanan mereka akan berhasil. Mereka akan berhasil, mereka pasti akan dipakai oleh Tuhan. Dan sebagaimana visi misi Ketua MD Riau yang terpilih pada tahun ini, beliau punya visi dan misi supaya ladang-ladang baru boleh banyak terbuka di Riau ini. Dan saya punya beban dan kerinduan kiranya semua anak-anak siswa-siswi yang sekolah Alkitab di Riau ini boleh menjadi berhasil dan menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa Ibu. Nah, ada pertanyaan nih Ibu. Bagaimana seandainya apabila ada siswa atau siswi yang terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan tetapi sangat terbatas dengan keadaan ekonomi keluarga? Kira-kira apakah ada solusi dari Ibu sebagai kepala sekolah? Nah, kalau tentang mungkin terbatas dalam hal ekonomi ya, saya sendiri sangat terbeban. Saya dijauhkan Tuhan menjadi suatu kesombongan ya. Dijauhkan Tuhan, saya tidak ada bermaksud untuk memberitahukan, sebab firman Tuhan berkata, apa yang dikasih tangan kiri jangan tahu tangan kanan. Tapi karena Pak David Asa bertanya, kalau contohnya ada seorang hamba Tuhan melayani Tuhan tapi terbatas dengan ekonomi, nah inilah yang menjadi perhatian saya. Inilah yang menjadi perhatian saya. Dan apa yang sudah Tuhan percayakan berkat bagi secara pribadi saya, inilah saya sangat senang membantu hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Mereka punya kerinduan melayani Tuhan, tapi terbatas dengan dana. Nah, inilah yang menjadi perhatian saya. Puji Tuhan, terima kasih banyak Ibu. Lalu perihal kurikulum ini Ibu.
kurikulum Sekolah Alkitab Riau apakah sama dengan kurikulum dengan sekolah Alkitab yang lain ataukah bagaimana Ibu kira-kira? Kurikulum yang kita pakai di Sekolah Alkitab Riau sama dengan kurikulum yang dipakai oleh sekolah Alkitab lain. Kenapa sama? Karena kita memakai kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Biro Pendidikan Majelis Pusat. Jadi dengan seperti itu tentu kurikulum kita sama, tidak beda dengan sekolah Alkitab lain. Puji Tuhan. Kurikulum sama dengan kurikulum sekolah kitab yang lain. Kalau dengan legalitas sekolah kitab Riau bagaimana Ibu? Tentang legalitas, kita sudah punya legalitas, kita sudah dapat dari Majelis Pusat dan suratnya sudah kita pegang. Jadi kedudukan kita dengan sekolah Alkitab lain sama, ya sama. Kalaupun kita ini sekolah Alkitab Riau ini baru merintis ya, baru tahun ke-6. Kalau dalam usia 6 tahun baru masuk TK ya, usia dini. Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan sudah banyak, boleh saya katakan sudah ada hamba-hamba Tuhan yang berhasil menjadi gembala di pelayanan masing-masing, dan ini menjadi kebanggaan kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalipun baru tahun ke-6 ya, sudah ada yang berhasil menjadi gembala di tempat pelayanan. Jadi sekalipun kita masih muda, baru ini angkatan yang ke-6, tapi kedudukan kita dengan sekolah Alkitab yang lain yang punya GPDI yang ada di Indonesia ini, kita sama-sama mendapat legalitas dari Majelis Pusat. Puji Tuhan, luar biasa. Nah Bapak Ibu semua, apabila ada anak atau jemaat atau keluarga Bapak Ibu yang ada di Riau dan lingkungan sekitar yang ada di Provinsi Riau ingin sekolah Alkitab dan ingin bergabung dengan sekolah Alkitab SAR atau Riau, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang akan kami sertakan di bawah, dan Ibu Marsinta Sitorus adalah kepala sekolah. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan kembali tentang lulusan-lulusan sekolah Alkitab yang Ibu tadi katakan sudah berhasil. Bagaimana perasaan Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah melihat banyak lulusan-lulusan dari SAR ini berjuang dengan luar biasa dan mengharumkan nama SAR? Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya satu sisi bangga dan satu sisi lain lagi mendorong saya supaya lebih lagi terbeban ya, lebih terbeban lagi bagaimana supaya murid-murid sekolah Alkitab Riau ini lebih maju lagi. Kalau tahun-tahun sebelumnya sudah ada yang berhasil menjadi gembala ya. Nah, ini menjadi dorongan, menjadi semangat yang baru bagi saya sebagai kepala sekolah supaya murid-murid ini lebih maju lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Puji Tuhan. Yang terakhir Ibu, apa pesan-pesan dan harapan Ibu untuk ke depan dari sekolah Alkitab Riau? Pesan saya kepada teristimewa murid-murid sekolah Alkitab Riau, jangan berkecil hati. Sekalipun kita masih berjuang, namanya baru merintis, tapi yakinlah kami guru-guru dan kepala sekolah akan berjuang, bekerja keras supaya sekolah Alkitab Riau ini boleh maju. Dan sekalipun tidak ada sponsor yang menetap untuk sekolah Alkitab Riau ini, kami berusaha supaya sekolah Alkitab Riau ini anak-anaknya atau murid-muridnya dapat menikmati makanan yang sewajarnya ya, makanan yang sewajarnya. Kami berusaha untuk membuat yang terbaik bagi sekolah Alkitab Riau. Dan pesan saya juga, jangan takut untuk masuk di sekolah Alkitab Riau. Jangan takut. Ilmu bisa kita katakan guru-guru punya kapasitas dalam hal itu. Dan juga sekalipun mungkin lokasinya tidak seperti sekolah Alkitab lain, namanya baru merintis,
tetapi bukan mengurangi kualitas daripada anak-anak murid di tempat ini. Dan menjadi beban saya juga, saya ingin supaya semua murid-murid Sekolah Alkitab Riau berhasil dengan baik. Contoh, bisa kita suatu saat nanti kita dipanggil Tuhan, tetapi ada karya yang kita tinggalkan, di mana murid-murid Sekolah Alkitab Riau menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu wawancara saya dengan Kepala Sekolah Alkitab Riau, Ibu Marsinta Sitorus. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang tergerak untuk menjadi sponsor bagi Sekolah Alkitab. Kami sangat membuka hati dan sangat menerima kehadiran Bapak Ibu semua dalam membantu mengembangkan pelayanan Sekolah Alkitab Riau di Indonesia ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Ibu sudah berkenan diwawancarai. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali dalam event dari Multimedia MD Riau. Shalom.